Teruslah berusaha karena usaha tidak mengkhianati hasil. Jangan seperti Manchester United. Usaha terus dari 2013 tapi tidak pernah menjadi juara Liga Inggris. Selamat datang di Box to Box Football Show. Udah Jer, langsung ngomong aja, langsung ngomong. Welcome to Box Football Show. Formasi kuartet. Dari Arvino, Dex Lenisa, Tio Utomo dan juga Rosi Vincent. Gua tahu Jer lo pasti nyari angle supaya arah-arah terlihat aman ya. Benar, itu juga. Kan? Mana nih yang sebelah sini? Iya. Terlihat aman dari kekurangan-kekurangan ya. Emang seperti kita semua tim ini yang pasti berlaga di preseason kan gitu kan. Iya, kita semua punya kekurangan. Menutupi kekurangan-kekurangan dan menambal dengan bursa transfer. Dan pastinya yang perlu ditambal dan perbaiki juga adalah isu Kanjuruhan. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Yang mana ada kabar terbaru keluarga korban meminta DPR untuk menolak renovasi stadion. Iya, jangan direnovasi, nanti buktinya hilang katanya. Wah gila. Oh iya, kalau itu hilang berarti ya. Hilang lah. Itu kan TKP ya? TKP benar. Berarti yang benar adalah dikelarin dulu, baru kemudian renovasi gitu. Karena menurut gue renovasi tetap penting. Karena kan Hillsborough aja direnovasi, karena kan pagernya itu ganggu gitu. Kayak Kanjuruhan menurut gue safety juga, secara safety udah gak aman kan berarti kayak gitu ketika harus nampung banyak orang. Walaupun bisa aja dibilangnya kayak ya selagi ini diurus, paling tidak kita melakukan sesuatu dengan merenovasi gitu. Iya, ya jangan. Mendingan Anda lakukan sesuatu dengan mengusut tuntas saja. Itu dia. Karena jangan sampai kalah dengan dunia virtual football. Karena dari liganya One Football. One Future Football. Ya, ada seorang pemain bernama Bas Holsing. Ini main di International FC. Jadi ini tim Indonesia, Dex ya? Iya, tim virtual dari Indonesia di Liga Virtual Internasional. Ini Bas Holsing menyuarakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Ini kalau kata Indo Supporter nih yang ngomen katanya jalur virtual, jalur bebas komdis katanya. Kalau mau disuarakan di sini. Benar. Iya, mungkin bisa juga. Dex, itu kan kita punya saham di situ Dex ya? Oh iya, kita udah resmi. Mantap. Pengumuman Box to Box sudah resmi punya saham di Inter Nusantara FC. Apa nih? Oh ini ada. Ini kaos. Udah here we go. Nah ini Inter Nusantara bermain di liganya sorry dibalik aja nih. One Future Football. Nah ini sebagai konteks Dex, ini kalau pengen tahu gitu, emang ini tim apa, bisa ditonton di mana, bisa di follow di mana? Follow aja Inter Nusantara @internusantara dan @internusantara FC. Liganya One Future Football, akunnya OneFF1FF official. Liga virtual global pertama di dunia. Salah satunya ada tim dari Indonesia. Tim lainnya ada tim London, tim Los Angeles, tim New York, tim Riyadh, tim Jepang. Macam-macam. Kemarin kita habis kalah sama Los Angeles 2-1. Berarti yang main itu ceritanya karakter-karakter Indonesia. Iya. Ada juga jagoan Indonesia namanya Segara Biru yang disuarakan oleh boleh kasih tau emang? Boleh kasih tau. Orang-orang udah tahu juga. Kan rahasia. Orangnya diem. Iya, dari Pacitan tinggal di Senopati. Oh gila. Senopati ya? Senopati kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bisa ditonton juga ya Dex ya. Karena kan sebenarnya gak ada yang gerakin kan. Karena ada beberapa yang nanya ke gue tuh apakah ini game. Ya, kayak game liga versi, game gitu. Tapi bukan Tapi gak digerakin orang kan. AI lawan AI. Kayak dulu lu main rental PS, judi ya kan, WE, komputer. Ya kan, ceban lu saking malesnya kan, gue tuh udah capek banget tuh jam 3 sore tuh pulang sekolah. Ceban udahlah, penalti komputer. Asli Babang Ida. Kenceng banget ya. Babang Ida. Ngeri. Roberto Carlos jadi striker dah kalau PS1 ya. Curang banget ya Roberto Carlos. Nah itu pengumuman resminya bahwa Box to Box sudah resmi menjadi salah satu pemilik dari Inter Nusantara. Satu lagi pemiliknya katanya yang ulang tahun kemarin. Bener, hari ini. Oh hari ini. Afif Safi. Oh Apif. 3 Agustus. Ulang tahun dia. Ngilang deh, gak ada kabar. Tet gitu biasanya. Gini ya rasanya punya klub tuh kayak gini. Iya, mesti kita ada di ini gak? Sponsor gitu. Oh iya. Harusnya kayak gitu. Nanti gue bilangin deh. Atau di stadion diputar cuplikan podcast kita. Bisa. Yang penting kan udah resmi ya kan. Bener. Nah yang gak resmi adalah Harry Kane. Nah Haji Kane emang nih. Ya, Harry Kane sebenarnya ke Bayern kemarin sempat tarik ulur juga gitu ya. Sebenarnya ini ya Caicedo juga
udah 4 kali ditolak kan sama Brighton. Iya. Kemarin kalau salah Pochettino tuh udah kode bahwa dia tuh udah gak bisa ngatur transfer kebijakan transfer Chelsea. Dia minta Caicedo dapat datangnya siapa gitu kan. Iya. Karena udah 4 kali ke Brighton mentok masih pengen 100 juta melihat Declan Rice. Ya kan? Ya tapi kan dia bukan Declan Rice aja bisa. Dia bukan pemain Inggris masalahnya. Iya. Nah ini Harry Kane, pemain Inggris tapi yang isu santernya tuh ke Liga Jerman, Bundesliga, di mana Munchen juga seperti kita tahu mengandalkan Choupo-Moting. Memang butuh sosok. Maksud gue biasa kan paling gak ada gitu ya. Mario Gomez, ada Mandzukic, Giovanni Elber, ada Elber dulu, ada Lewandowski gitu. Kalau Choupo-Moting kan menjelaskan banyak hal tentang pencapaian Munchen musim lalu. Seperti namanya Choupo-Moting. Choupo-Moting. Iya. Makanya memerintahkan Harry Kane, tapi agak mandek nih. Apa yang terjadi? Jadi valuasi Spurs dan valuasinya Bayern tuh beda 25 juta euro. Yalah. Jadi kalau kata Spurs 100 juta Harry Kane tuh, kalau kata Bayernnya 75. Ini belum ketemu. Ini masih pada meeting sekarang nih. Ya paling kan add-on kayak Mason Mount ujung-ujungnya kan, atau kayak Rasmus Højlund itu add-on dibayar juga pasti nyicil mereka, nggak mungkin langsung cash keras kan. Per semusim berapa gitu kan. Jadi emang kalau dibilang, kalau gue sebenarnya lebih kasihan ke Harry Kane ya, misalnya kemarin di episode sebelumnya kita bilang kan dia harusnya udah bisa mendapatkan banyak gelar lah kasarnya kalau dia berada di tim yang tepat, tapi kan dia juga agak pelongo ya, jadi gaya ngomongnya juga gitu kan. Bukan sorry fans Spurs, tapi gue kadang suka ganggu kalau dia ngomong. Jadi maksud gue dia ada kesempatan untuk pergi tapi dia bertahan lagi 2 tahun lagi kan. Jadi yang sekarang tuh kayak kasarnya kayak di penjara lah sama Daniel Levy. Maksudnya awalnya United yang ngincar kan. Tapi kayaknya kebijakan transfer United baru gak mau ngambil pemain mahal dengan harga fantastis di umur 30 ke atas. Dan jadi juga. Terus maksud gue ya udah saatnya Harry Kane cabut sih. Maksudnya tim-tim Eropa yang sekarang butuh striker tuh banyak. Maksudnya Real Madrid kan juga mencari pengganti Benzema kan. Kan ada Joselu yang bisa salto. Salto lawan MU. Balik Bandung. Kalau Harry Kane lo bilang apa? Alergi apa? Balik Bandung. Punya alergi Harry Kane? Alergi trofi lo bilang. Ya, iya benar. Enggak, maksudnya sebenarnya gini loh, kalau misalnya soal Munchen ya mungkin mentoknya juga gara-gara kan orang mikir Munchen itu sering melucuti tim rivalnya gitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya secara kebijakan juga Munchen gak pernah belanja yang gimana banget kan. Yeah. Jarang. Dia masukin pemain free transfer. Terus juga emang yang udah tinggal setahun kontrak gitu. Kebetulan emang gak mau perpanjang ke klubnya, emang yang klub rivalnya. Atau memang ya klub rivalnya butuh duit gitu kan. Makanya pindah ke sana. Itu salah pahamnya kan gitu. Kesannya Bayern tuh kaya banget terus narik-narikin dengan power of money. Itu kemarin gue baca postingannya si Spieltag. Ternyata kalau ngelihat beberapa musim terakhir yang paling banyak ngegembosin sesama klub Bundesliga tuh justru Borussia Dortmund. Iya. Cuman sesuai namanya Rusia. Sesuai namanya. Jadi tapi menurut gue mungkin karena itu nggak rame karena udah kepala ngelekat bahwa yang suka ngegembosin rival itu Bayern gitu kan. Tapi ternyata sekarang ya lo bisa lihat even Sabitzer tuh dibeli dari ini loh. Dari Bayern Munchen juga sama Dortmund gitu. Ya banyak lah pemain sesama Bundesliga dibeli Dortmund dan terakhir. Iya gitu juga gitu. Dan gue pikir kalau kasusnya sama Harry Kane siapapun klub pembelinya itu pasti akan selalu tricky ya. Harry Kane berapa umurnya? 30? 30. Iya gitu. Dengan harga dengan 30 tahun terus kemudian sama Spurs ditaruh 100 juta walaupun dia kontraknya tinggal semusim ya. Sebenarnya agak nekat juga Spurs gitu. Gue mau naruh 100 juta ke pemain yang kontraknya tinggal semusim. Kalau misalkan klub nggak usah, nggak mau, rugi mereka tuh. Dia pasti rugi tuh Spurs si Harry gitu. Kane tanda kontrak di belakang layar gitu lah. Iya, tiba-tiba musim depan pindah gratis kan ya rugi gitu. Risikonya di dua pihak gitu. Yang mau ngebeli sama yang mau ngejual si Spurs gitu. Nah sementara yang mau ngebeli kayak kemarin Man United sama si Bayern sekarang gitu. Mereka mungkin bakal mikir satu harga belinya 100 juta, kedua dia minta gajinya kabarnya 500 juta, 575 ribu pound sterling per pekan gitu. Terus kemudian sokap bos. Terus kemudian dia udah 30 dan nanti jangan-jangan dengan usia segitu dalam 2-3 musim either Bayern atau Man United kemarin harus sudah beli striker lagi gitu, nyari striker lagi yang mana belum tentu di market ada dengan harga murah gitu loh. Itu risikonya menurut gue ketika lu harus ngebeli Harry Kane dengan harga mahal dengan usia 30 tahun. Makanya kemudian Bayern ya udah 75 deh gitu kan. Makanya gak berani sampai 100 juta gitu. Karena kalau misalkan 100 juta dia umur 30, 33 udah nurun segala macam mau dijual
gajinya mahal gitu kan. Terus kemudian mau recoup gain lagi harganya juga nggak bisa mahal-mahal juga gitu loh. Nah dan dari segi pemainnya sendiri kan banyak yang mempertimbangkan Harry Kane, terutama MU ya untuk transfer karena EPL ready kan, kayak dia udah proven di liga top scorer terus. Itu nah salah itu. Dari Kane sendiri, kalau misalnya tipe yang kayak dia main di Bundesliga, ini anggap akhirnya deal nih, main di Bundesliga di Munchen, yang mana sebenarnya banyak yang bilang ya kalau striker Munchen mah plug and play aja, sebenarnya ada support dari yang lainnya sehingga pasti tuh striker bakal bagus. Kalau Choupo-Moting enggak juga ternyata ya. Walaupun gol sih, tapi kan enggak sefenomenal itu gitu. Nah, kalau Harry Kane sendiri akhirnya deal gitu, apakah dia akan fit in di sistemnya Munchen? Gue ngerasa fit in, cuman gue agak sedih karena enggak jadi ada trio aneh ya. Karena Mane kan pindah ke Al Nassr ya. Trio aneh. Ronaldo. Mane, Kane, Sane. Cuman Manenya tidak ada. Di Manenya di Al Nassr. Nah, jadi Kane menurut gue bisa sudah dicari sih. Kemana-mana tidak ada. Di Ronaldo ternyata. Lanjut next. Kane dibalik enak ya. Enak. Kalau Kane dibalik berarti nggak enak. Kane nggak enak ya. Tapi masuk nggak menurut lo sistemnya Tuchel? Dimanapun dia bisa. Masuk menurut gue. Soalnya kan striker yang dipunyai Tuchel kalau lihat Tuchel di Chelsea kan yang bisa link up play juga kan. Nah Kane bisa banget. Terus dia juga bukan link up play doang. Jagoan utamanya tuh kayak skill utamanya itu bukan di link up play tapi di pencetak gol. Sebenarnya di dinamiknya dia itu loh. Jadi bakal komplit lah si Bayern Munchen. Menurut gue end produknya Harry Kane tuh gak perlu dipertanyakan gitu. Kalau dimanapun dia bermain. Iya, kalau menurut gue kemarin tuh kalau misalkan dibandingin antara kan kita banyak kaum mendang-mending gitu. Mending Harry Kane apa Rasmus Højlund kemarin gitu kan. Ya kalau ngomongin gol ya pasti lu kan lebih kebayang Kane bikin 30 gol semusim ketimbang Højlund gitu loh. Nah, cuman end produknya Kane itu cuma salah satu atribut. Menurut gue atribut lain yang menarik itu dia dinamismenya dia gitu. Lu udah sering banget lah lihat Harry Kane itu turun ke second line terus kemudian ke sayap. Sejak era Mourinho. Iya, even maksud gue kick taker juga. Dia tuh udah pernah mengalami era pelatih yang proaktif kayak Pochettino sampai era pelatih yang pragmatis kayak Mourinho gitu. Sama Mourinho Espirito Santo. juga. Itu juga gitu. Dan sekarang dan kalau misalkan sama Tuchel itu kan lebih adaptif ya. Dia kan pelatih yang lebih adaptif, maksudnya dia proaktif bisa, pragmatis bisa gitu kalau Tuchel itu. Nah, gue ngelihatnya kalau tadi dibilang Dex main dinamis sama bikin gol oke, kadang-kadang kalau lu mau main direct kayak gayanya Bayern kan, Bayern itu kan salah satu tim yang terkenal direct juga kan di Jerman sebetulnya. Dan kalau lu mau main direct terus atau manfaatin transisi cepat dari bertahan ke menyerang, main counter, itu Harry Kane bisa. Itu udah terbukti karena di timnya Mourinho dia sama Son kan dipakai buat counter kan sebenarnya gitu. Iya. Dan gini loh, sebenarnya pertanyaannya bukan cuma kalau secara skill oke lah, tapi soal adaptability-nya gitu. Karena kan Harry Kane di Inggris bahkan banyak yang menuduh gitu ya diuntungkan wasit karena ya he's white ya kan, dan juga dia kapten timnas Inggris, jadi kalau pelanggaran segala macam dijagain. Terus juga di Spurs dia kapten. Kalau itu sih menurut tapi dia di Jerman nih, dan Jerman banget loh Munchen loh. Ya maksud gue ketika lo memutuskan untuk pindah ke suatu negara baru, apalagi untuk pemain Inggris ya nggak mudah bagi mereka. Baru akhir-akhir ini aja banyak pemain Inggris yang pindah ke Italia, terus ke Jude Bellingham ke Real Madrid. Tapi maksudnya ke Jerman ini kan terakhir siapa sih Owen Hargreaves zaman Musiala juga dulu main di Inggris tapi kecil juga. Ada namanya Dale Jennings kalau lu ingat itu yang dulu ya kan yang wonderkid zaman dulu, tapi dia karena cedera terus gak bisa adaptasi akhirnya karena berantakan kan. Dan menurut gue Harry Kane ya maksudnya lo kapten timnas, lo profesional. Menurut gue satu-satunya masalah Harry Kane pindah ke sana adalah bahasa doang. Gitu. Ketika lu tinggal di sana kan kita nggak tahu ya, misalnya pemain kita cuma ngeliat pemain di lapangan dia bagus, tapi kan ketika kehidupannya lu nggak tahu, kayak Angel Di Maria di Manchester, mana ada betahnya istrinya di sana kan. Itu ada cerita Michael Owen itu sampai beli koran bahasa Inggris itu sampai ke dekat bandara Madrid gitu, saking jauhnya buat mencari akses berita Inggris. Padahal gitu. Owen yang kita lihat di Madrid itu rekornya nggak buruk loh. Ketika dia nyetak gol di El Clasico, dia ketika dia main on selalu nyetak gol. Ketika dia main terus, nah ini di Harry Kane permasalahan utama adalah bahasa Jerman nggak gampang loh. Walau orang Jerman bahasa Inggrisnya bagus banget, tapi maksud gue ketika lu ada di sana, lu kan mau nggak mau harus adaptasi dong. Gue nggak yakin Jude Bellingham bahasa Jerman juga lancar. Dia udah berapa tahun di Borussia Dortmund kan. Iya. Sekarang Spanyol lagi. Sancho juga selancar itu kan. Tapi maksud gue itu maksudnya menurut gue
kendala utama, apalagi kalau kita ngeliat lo tadi bilang Harry Kane, Inggris banget, white banget, maksudnya iya lu bisa gak nyambung sama makanan Jerman? Itu yang kita gak tahu kan. Tapi makanan Inggris sama Jerman sama, iya, sama-sama betul. Dan ego ada Muller, ada Neuer, maksudnya itu loh. Ini pas udah gitu, Jerman udah gitu ya orang di Bayern Munchen kerjanya ya kalau ngeliat kayak orang galak-galak banget ya. Ya kan? Kerjanya ngebunuh pemain baru nih. Nah maksud gue Harry Kane dengan yang kayak gitu. Plus juga maksudnya lo ada di sana, lo sebagai tumpuan. Tapi gue yakin kalau misalkan dia pindah, ya masalahnya cuma itu. Tapi di lapangan dia pasti bakal perform kok. Ngomongin, sorry jadi serak. Ngomongin bahasa, si Bayern itu, Munchen itu, daerah Bavaria itu kan agak di selatan kan. Itu aksennya juga beda. Oke. Jadi kalau lo baca tuh Mia-nya Bayern Munchen itu pakai logatnya Bavaria. Mia itu mir gitu kan maksudnya. Jadi dibacanya Mia gitu. Nah itu jadi mungkin adaptasinya bakal sedikit lebih berat kalau ngomongin aksen dan logat gitu ya. Cuman kalau menurut gua tadi pertanyaan lo adalah kalau di Inggris kan dia dilindungin wasit dan segala macam gitu ya. Dan dipuja lah kapten. Dan dipuja benar ya, gitu. Leader gitu kan. Tapi kalau menurut gua itu emang perkara non teknis aja sih. Cuman kalau secara teknis gitu ya lo lihat Harry Kane tuh udah jelas bukan one season wonder gitu. Kalau misalkan walaupun berpengaruh Ros, maksudnya kan dia hampir nggak pernah di posisi kayak dia akan ke Munchen. Oh iya jelas. Jadi tapi unproven yang itunya tuh. Tapi menurut gua kalau misalkan lu udah sampai di level matang gitu ya itu part of the process lah. Kalau menurut gua itu emang dia harus berani lah ngambil langkah itu. Dan kalau gua lihat ketika bicara Harry Kane gitu musim kemarin, even kalau Erling Haaland gak tampil luar biasa itu kita bakal ngebicarain Harry Kane kok gitu. Dan itu sebenarnya menurut gue ya non teknis aja. Perkara itu bisa mempengaruhi apa enggak ya itu urusannya Harry Kane sebenarnya. Tinggal Spursnya mau apa enggak aja. Maksudnya gue lebih kayak gue bilang sama lo, gue selalu bilang nih Harry Kane kasihan sebenarnya. Dia harusnya udah pindah kemana pun itu selain di Spurs lah maksudnya. Iya maksudnya even Frank Lampardnya bilang kayak misalnya dia waktu ditanya sama Gary Neville bilang kayak stadion mana yang paling suka White Hart Lane. Karena 3 point lane. Iya. Ya maksudnya Spurs yang udah diceng-cengin gitu ya udah di satu lo pindah lah. Maksudnya Ferguson juga kan. Iya maksudnya kayak it's just Spurs anyway gitu kan. Jadi maksud gue lo pindah ke Bayern Munchen menurut gue tuh adalah sebuah langkah yang tepat bagi Harry Kane buat masa depannya. Dia mencoba hal baru dan jaminan trofi loh. Walaupun orang ada di Twitter yang bilang kayak menunggu akhir musim Spurs juara Liga Carabao, Piala Liga, terus Munchen gak juara apa-apa tuh hal paling lucu yang bakal dilihat orang. Tapi itu gak mungkin. Munchen sebusuk-busuk kayak Munchen ujung-ujungnya juara akhir musim. Iya. Lo lihat 10 musim terakhir. Iya. Cuman itu sebenarnya emang bukan salah Bayernnya Munchen, juga. Karena kemarin Dortmund yang kepleset. Iya Dortmund yang kepleset sebenarnya. Last minute banget tapi kan. Maksud gue dengan segala permasalahan kayak waktu Niko Kovac dan lain-lain ujung-ujungnya Munchen jaminan pemain untuk mendapatkan gelar. Iya gitu. Ya kan? Cuman menurut gue tuh tantangannya adalah kan kalau orang anggapannya adalah kalau misalkan lu ke Bayern, lu nggak ngejar tantangan gitu karena udah pasti juara segala macam. Tapi gampang Bundesliga. Menurut gue justru di situ tantangannya ketika lu masuk ke Bayern Munchen, lu nggak bisa less than 100% gitu. Karena lu udah diekspektasiin buat jadi juara or nothing at all gitu. Kalau misalkan nggak juara ya berarti lu gagal gitu. Itu kan tantangan sebenarnya gitu loh. Di sana kan terkenal dengan kritiknya parah kan. Apalagi untuk Harry Kane yang nggak terbiasa ada target juara di Liga Inggris. Makanya jadi menurut lebih ke alergi juara ya kayaknya. Makanya target kita kayaknya 4 besar Champions League. Yang penting di atas Arsenal. Makanya menurut gua tuh gitu kan. Ke Bayern tuh udah pasti tantangan sebenarnya gitu. Kalaupun lu nganggapnya bahwa udah pasti juara, lah itu tantangannya lu harus memastikan diri lo jadi juara. Karena kalau gak jadi juara lo gagal gitu. Jersey Bayern Munchen musim ini invertnya Arsenal ya. Arsenal kan putih merah ini. Oh iya dibalik benar. Oh emang dia udah sepertinya harusnya balik ke Arsenal dia. Ini akademi Arsenal kan. Kemarin waktu pas promosi juga ada yang bawain jersey itu kan. Terus pelatihnya Spurs marah. Maksud lo apa bercanda kayak gini? Iya orang belum gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat ya kan Harry Kane semusim lagi ya kalau nggak salah. Semusim lagi. Nah dari Levy yang alot banget soal duit. Kan kalau gak dilepas ya hilang nih. Yang udah dia keep waktu di Inter City gak jadi. Kemarin MU juga gak jadi. Ini Munchen kalau gak jadi lagi. Berarti kan dia posisinya juga do or die nih gue gimana nih. Deal kok ini feeling gue deal sih. Kan ada kemungkinan akhirnya deal walaupun angkanya gak 100 gitu. Nah kalau deal Harry Kane hilang. Butuh pengganti ya. Spurs nih gimana? Ya? Itu dia bodoh emang. Daniel Levy itu kalau dia holding up sampai 100 dan gak ada yang beli. Ya udah musim depan gratis. Gue gak yakin Harry Kane mau perpanjang kontrak sementara musim depan dia bisa pindah gratis gitu loh. Iya. Dan Levy gak mungkin mau rugi sebanyak itu. Ada satu pemain yang kayak gitu akhirnya dilepas dengan harga cukup murah, Robin van Persie. Ya, 29 juta akhirnya juara. Iya, karena dia kan Toki tinggal sisa kontrak semusim. Sebenarnya udah tua juga kan dia kan sebenarnya. Posisinya sama.
Van Persie 29. Dan Arsenal ketika itu gak ada ambisi gitu. ya mungkin kayak Spurs tahun ini. Tapi kalau Harry Kane cabut, berarti kan tinggal Son nih. Iya, gak ada tumpuannya ya. Gak akan nyari? Ya nyari pasti, deadline pasti. Cuman ya gue gak tahu siapa gitu. Minjem pemain, mentok-mentok. Minjem pemain. Gue kebayangnya bukan kayak Osimhen gitu-gitu sih. Ya mungkin kelasnya kayak setingginya kayak Kolomuani gitu. Weghorst. Kasihan. Bas Holsing tuh. Bas Holsing. Basdos gitu kan mirip tuh kayak Harry kan tuh. Kalau menurut gue emang ada pemain yang baru naik lagi tuh Evan Ferguson tuh Brighton. Oh iya. 14 tahun. Cuman kan belakangan itu udah marketnya klub atas tuh. Iya tapi ada Gonçalo Ramos Arsenal, juga. jadi Arsenal. Itu maksud gue, lu bayangin Højlund harganya segitu, apa kabar Evan Ferguson nanti kalau dijual? Lebih gak masuk akal lagi harganya kan. Iya apalagi yang incer udah klub besar juga kan. Pasti itu udah United Tax ada masuk terus incer Arsenal lagi, ntar dikacauin lagi sama City. Ya udah lama banget lah. Tapi ini ya, speaking of City kan akan ada Community Shield. Ini City lawan Arsenal. Di mana sebenarnya City sih 2 episode terakhir kalah ya. Lawan Leicester sama Liverpool. Ketika banyak orang langsung menghakimi Haaland yang terkunci. Tapi setelah itu dia buas. Ini shieldnya udah ada nih sini. Oke. Ini nih shieldnya nih. Tapi ini yang Amerika ya, bukan yang Inggris ya. Udah pakai baju Inggris, pakai shield Amerika. Show lagi kan. Dex, Community Shield. Menurut lo ini dihitung trofi gak sih? Kan katanya Piala Ciki. Piala Ciki kan banyak tuh, ada FA, ada Carabao, ada Copa. Tapi kalau yang ini nih. Nah ini paling ciki dari ciki sih menurut gue. Tapi tetap dihitung trofi karena ini pro kontra juga di Inggris. Yang pertama kali bilang glorified friendly itu Mark Lawrenson sama The Guardian waktu itu. Gimana tuh? Mereka bilang ya ini cuman glorified friendly doang. Friendly tapi ada pialanya gitu. Cuman Claudio Ranieri bilang ini ada pialanya tetap ya dihitung trofi dong gitu. Antonio Conte juga bilang ya ini tetap trofi. Ferguson bilang sebaliknya, dia agak negatif sih. Dia bilang ya kita sih gak akan hidup mati di sini, gak akan do or die. Tapi ya waktu City do or die waktu. Buat apa ngetes fitness. Kan tergantung lawannya. Iya kalau City ngotot banget. Kalau menurut gue sih buat City ini dihitung sedikit trofi karena lo sepekan ke depan City bisa dapat 2 trofi loh. Community Shield dan Piala Super Eropa gitu. Dan itu bisa melengkapi sextuplet mungkin. Ya itu yang di Pep lakukan di Barcelona dilakukan di City juga. Ya kayak gini-gini yang bikin Community Shield jadi penting. Kalau buat Arsenal menurut gue biasa aja sih. Kalau menurut gue tinggal politik pengemasannya sih menurut gue. Ini kan sebenarnya yang bertemu adalah juara Liga sama juara FA Cup gitu kan. Yang mana kalau di tempat lain tuh bergengsi. Di Italia pasti Supercoppa bergengsi. Di Spanyol Super Copa del Rey itu sekarang kalau nggak salah 4 kan pesertanya sampai 4 gitu. Emang dibikin bergengsi gitu. Nah menurut gue ada kegagalan Inggris untuk membuat Community Shield ini dikemas menjadi kelihatan bergengsi gitu. Apalagi dulu namanya Charity Shield kan. Sebuah laga amal gitu loh. Jadinya kelihatan bahwa meskipun yang tanding adalah juara Liga Inggris sama juara Piala FA, ya ini pertandingan amal biasa-biasa aja gitu. Walaupun waktu 98-99 Man United treble itu kalah 0-3 sama Arsenal nyasak juga sih gitu kan. Makanya tergantung lu lawan siapa gitu. Oh justru lo lihatnya Community Shield kurang gengsinya dibanding Piala Super lainnya. Gue soalnya mikirnya justru Community Shield lebih bergengsi karena ya kita omongin gitu. Bukan kurang bergengsi ya, gitu. tapi ada kesalahan di mana Inggris atau FA-nya itu mengemas pertandingan ini. Jadi salah kemasannya menurut gue. Lu padahal bisa aja membuat ini dikemasnya lebih bawah, ini bergengsi antara juara musim kemarin, juara liga sama juara turnamen tertua di dunia gitu loh. Ya kan? Kalau lo jago humas lu bakal apa namanya dari awal ini turnamen ada bakal gua kemas kayak begitu. Makanya ada politik pembahasannya harusnya gitu kan. Sponsornya McD juga lagi. Harus kemasannya gitu menarik kan. loh. Makanya menurut gua cuman lagi ini emang kolaborasi sama jeans ya. Junk food juga tuh. Junk loh masih sampah tuh. Tapi kan kondisinya Ros. Iya. City juara dua-duanya. Arsenal kan bermain karena runner up aja. Nah, gue tuh bingung ya. Maksudnya kalau misalkan, ya harusnya bener kata Jerry. Harusnya yang main tuh runner up Piala FA. Di mana itu Man United harusnya kan. Mungkin lebih seru lagi ya kan dibanding ya, City Arsenal udah pasti City lah. Mungkin karena dianggap bahwa Liga kalau dibandingin sama turnamen Piala FA jelas lebih bergengsi Liga gitu. Makanya kemudian runner up Liga. Gue inget yang tadi gue bilang tuh Piala FA 98-99. Arsenal tuh double winners juga 97-98. Makanya kemudian Man United yang runner up-nya main di Charity Shield gitu 0-3 kan kalah gitu dan treble. Itu dia. Nah, cuman menurut gua ya itu tadi dibalik lagi sebenarnya kalau pendukung yang ngeliat siapa yang main kayak gua gitu ngeliat MU Arsenal gitu, MU City gitu kan. Ya gua pengen menang lah, enggak peduli. Apa namanya tandingnya apa kan, karena kan karena gitu itu kan awal ya, maksudnya lu kesempatan pertama lu melihat pemain lu bermain di kompetisi resmi, pemain baru lah khususnya kan. Jadi kayak
tense-nya tuh berbeda, peraturan juga berbeda, nggak bisa sembarangan masukin pemain ya kan. Terus juga yang nonton pun juga ini kayak sebagai tanda awal mulanya Liga Inggris dimulai kan, karena sampai sepekan setelah itu kan Premier League dimulai tuh semuanya. Jadi maksud gue dengan adanya ini ya bisa dibilang mungkin bagi fans lain gak ada yang peduli, kayak misalnya kayak gue nih City Arsenal, gue sih nggak nonton, kayak ya udah urusan lu. Ya kan Arsenal sama pendukung Arsenal sama City ya kalau mau peduli ya silakan aja tim lo kok gitu. Karena tapi yang gue lihat tuh gue inget juga yang Man United menang lawan Chelsea di tahun berapa 2007 kalau nggak salah yang adu penalti. Itu Mourinho timnya kalah hahaha aja di bench gitu. Jadi itu maksud gue bukan kesalahan di tim, bukan kesalahan di fans, tapi kesalahan di yang pengelola kompetisi ini tidak membuat ini terlihat penting gitu loh dari awal. Karena tadi gue bilang awalnya disebut Charity Shield, laga amal gitu. Iya. Sebenarnya kalau menurut gue yang merasa ini penting kayaknya emang tim yang bermain sih. Karena bagi fans, ya sebenarnya fans akan menganggap kalau timnya menang, wah trofi. Kalau kalah ya elah, cuma sama aja lah kayak pre-season atau piala-piala lainnya. Kalau trofi pre-season mah ya nggak dianggap Emirates lah. Cup gitu ya, kemarin menang adu penalti gitu lawan kan Monaco. Cuma kayak gitu, jadi kayak nggak terlalu ini. Cuma menurut gue sebenarnya bagi pelatih mah penting aja. Karena sekalipun bukan trofi, outputnya adalah dia mencoba formasi baru atau mencoba pemain yang muda yang mau diorbitin atau mungkin sistem yang pengen dilawan. Dan kalau bagi Arsenal ya, kalau gue ngerasa gue sebagai fans Arsenal, gue melihat nih Arsenal yang udah ditambahin banyak edition baru nih ngelawan City yang katanya mulai kan cabut-cabut tuh, Gundogan gak ada, terus Bernardo mau cabut segala macam, mungkin akan gak dimain juga karena ngebiasain City tanpa pemain-pemain tersebut. Udah sejauh mana sih dia mendekati ke arah City? Jadi kayak semacam indikator Arsenal tuh siap gak sih menghadapi City gitu. Karena kan ya gue bilang kalau bagi tim lain ya gue pede. Tapi kalau lawan City masih di bawah lah, masih underdog lah. Berarti, tapi di atas tim lain gue pede Arsenal dengan kesiapan musim ini. Tapi patokannya minimal di laga ini. Pede lawan MU gak? Pede lawan City gimana coba ceritanya? Ya gue lawan MU gue pede. Padahal pede dari mana? Padahal kemarin lawan Arsenal kan lawan City menang ya musim kemarin gitu. Masa gak pede? Ya gini. Nah, untuk Liga ini long position ya, berarti kan ini kan udah masuk ke City melawan Arsenal kan. Dan di mana nih kalau kita ngomongin City, ya City gak terlalu rame lah di jagat media sosial. Karena ya udah dia Josko Gvardiol tapi. Itu cuma puzzle terakhir doang. Itu 90 juta loh mahal. Iya mahal juga loh. Maksud gua ketika City juga pre-seasonnya bukan bareng sama geng-gengnya dia di United States kan, di Amerika kan, dia di Jepang sendiri kan. Yokohama lagi lawannya kan. Maksud gua ketika kayak balik lagi ke Community Shield ya, si turnamen sebelum mulai Liga Inggris ini, kalau misalkan Arsenal lawan City, misalkan lu bilang si Arsenal belum siap nih sebenarnya ketemu City kan? Enggak, maksud gue kalau untuk bersaing di Liga. Tapi maksud gue secara tim, Arsenal di bawah City. Nah, menurut gue. Gini. Makanya gue mau ngecek nih, udah makin mendekati atau belum? Belum, masih jauh kok, percaya. Ya makanya lihat dulu. Jadi maksud gue, ketika Community Shield itu semua bisa terjadi karena ketika pertandingan habis langsung penalti kan. Benar. Satu game doang. One turnamen. Dan ini kan mungkin ya fans bisa bilang lo cuma percaya gitu, kalau kalah juga bodo amat. Tapi kalau menang lo pasti happy juga kan. Gue ketika MU lawan siapa kompetisinya gue happy banget gitu. Tapi ya maksud gue lawan City ketika lu lu kan coba pengen lihat seberapa jauh nih sebenarnya Arsenal lu nih musim ini. Jadi gue pengen Arsenal serius. Harus serius kan? Maksud menghadapi laga ini biar ya udah sejauh mana lu bisa ngegas itu sebelum lu kick off nanti. Nah, terus nih maksud gue, pertanyaan gue, kenapa lu kalau di Liga Inggris lu belum percaya bahwa Arsenal selevel sama City? Karena ada liga yang panjang. Ini bukan one off doang yuk. Karena gini. Gue aja pede banget MU musim ini bisa ngalahin sih. Gini. Fans Chelsea lu tanya nih fans Chelsea yang di rumah menonton nih. Lu percaya kan tim lu musim ini bisa gila kan? Gini. Yakin gue fans Chelsea senang banget lihat pre-season mereka. Benar. Gini. Gue ya kemarin mengetahui kabar bahwa Gabriel Jesus cedera aja. Udah gitu. Nketiah nih tinggal kita punya nih. Sama Balogan. Nah itu masuk gue loh. Udah mulai gesernya ketika ada cedera. Karena musim itu panjang kan. Kemarin Declan Rice kan gue bilang kan. Waktu sebelum datang ke Arsenal. The best ability is availability. Declan Rice cuma absen mungkin 5 kali selama di West Ham. Kok tiba-tiba cedera pas di Arsenal gitu loh. Jadi berarti sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba berarti ada yang salah dong dengan sistem soal dalamnya. Gym sistem misalnya kayak lo kebugaran. Tapi ini better. Dulu lebih parah pas yang era sebelumnya. Sekarang dia udah membaik. Cuma ketika cedera walaupun gue gak expect dia bakal long season karena ada injury prone juga kan emang Gabriel Jesus. Cuma itulah
ketika satu ini, oh mungkin kita bisa memenangkan ini dan Balogun gede juga semangat. Tapi gue biar nengahin yang lebih agak moderate nih. Gue dari musim kemarin tuh selalu berpendapat bahwa satu-satunya tim yang bisa mengalahkan City itu Arsenal gitu. Dan itu terbukti kan sebenarnya saling mengalahkan kan City. Apa 2 kali kalah? 2 kali kalah dong. 2 kali kalah. Jauh. Tim kita yang saling Jauh. Oh iya. City United sama Arsenal. Jadi menurut gue gini loh. Ada satu momen di mana pertandingan City sama Arsenal itu yang mana City akhirnya memutuskan untuk menjadi conceding possession gitu. Jadi gue nggak apa-apa lah nggak menang possession gitu. Yang penting Arsenal dapat banyak bola, gue serang pakai direct aja gitu. Dan menurut gue itu udah nunjukin sebenarnya bahwa City itu udah ngerasa bahwa Arsenal ini udah mendekati kita sebenarnya gitu. Jadi gue harus bisa bermain sedikit lebih pragmatis ketika menghadapi Arsenal gitu. Dan itu sebenarnya udah menunjukkan bahwa gue udah hati-hati banget sama Arsenal gitu. Walaupun pada secara result ya dia 2 kali mengalahkan Arsenal City. Cuman dari situ sebenarnya udah kelihatan bahwa Arsenal ini punya modal gitu. Satu-satunya menurut gue yang bikin City bisa menang ketika mereka conceding possession terus kemudian ngehantam direct Arsenal itu menurut gue emang di personel gitu. Ada 2 orang yang waktu itu jadi bintang menurut gue adalah Erling Haaland sama Kevin De Bruyne. Dan Erling Haaland ketika itu tidak menjadi end produknya City, nggak jadi finisher. Tapi jadi pelayannya De Bruyne yang bisa masuk dari second line gitu loh. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau gue lihat ketika Arsenal sekarang udah punya Kai Havertz, udah punya Declan Rice, terus kemudian Jurrien Timber, menurut gue Jurrien Timber itu bagus banget Jurrien Timber. Salah satu pemain yang kan orang mungkin bakal lihat mungkin musim ini jadi musimnya Declan Rice, mungkin jadi musimnya Kai Havertz gitu, pemain barunya Arsenal. Menurut gue yang patut dilihat juga Jurrien Timber gitu karena ya dia bisa progression, bisa mengcover sisi kanannya Arsenal, bisa main di 4 back, bisa main di 3 back gitu lengkap. Nah sementara pemain-pemain yang lain menurut gue itu bisa melengkapi puzzle-nya Arteta gitu. Puzzle dalam artian gue nggak tahu nih Arteta bakal main kayak apa sekarang gitu. Apakah dia bakal main kayak kemarin cuman full back yang inverting atau sekarang justru ya udah gue nggak perlu inverting karena udah ada 1-2 pemain yang menjaga inside gitu loh. Dan atau mungkin Declan Rice gue mainnya kayak gimana? Apakah dia pivot doang atau box to box gitu. Jadi banyak nih play cardnya Arsenal gitu loh. Tapi maksud gue kalau bagi fans Arsenal harusnya nggak usah sepanik itu sejarah karena ngelihat dari City musim ini pun gue juga sebagai fans United ngelihat kayak City musim ini Kyle Walker kemungkinan mau cabut, Joao Cancelo juga mau cabut, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan udah cabut, Riyad Mahrez udah cabut. Itu kan pondasinya City selama beberapa tahun terakhir kan. Dan untuk ngebangun sebuah tim baru itu nggak mudah. Kalau misalkan tim lain mau naik ke atas, ini saatnya. Gitu karena ingat gak ketika Leicester juara itu semua tim saingannya tuh lagi jelek semua. Ya, ketika Chelsea Mourinho balik tiba-tiba juara entah tiba-tiba juara nih Antonio Conte lah yang tiba-tiba juara. Itu kan lainnya juga lagi drop semua kan. Jadi memang maksud gue City ketemu Arsenal di Community Shield nanti ini adalah mungkin ada cara bagi Pep untuk eksperimen kalau pemain-pemain itu udah cabut. Maksudnya kan dengan squad yang ada kalau kita ngelihat City tuh selain beli Kovacic ya kan dia emang butuh kan karena kan kemungkinan major signing major signing belum ada gitu. Jadi sebenarnya dibandingin Arsenal, dibandingin Chelsea, dibandingin United, dibandingin Spurs, ya City tuh terlihat adem ayam aja gitu. Tapi ya kita gak ada yang tahu apa yang di otak Pep kan ketika main lawan City lawan Arsenal tiba-tiba 3-5-2 lah, 3-4-3 atau gak 3-6-1 atau gak false 9 lu gak butuh Erling Haaland kan bisa juga kan. Karena menurut gue gini sih kalau misalnya ngomongin soal City tadi ya, soal City cenderung terlihat adem ayam di bursa transfer. Lemah gue kan bilang. Ada lemah. Ada kan istilah don't change the winning team. Mungkin ada lobang-lobang yang sedang ditambal karena memang mereka udah lumayan lengkap nih dari berbagai lini gitu. Jadi bukan berarti tim yang paling aktif bursa transfer itu yang sangat berpeluang menang gitu. Kalau secara pondasinya City udah punya. Nah, menurut gua kenapa di liga kayaknya City masih di atas Arsenal. Misal dibanding kepedean gue menghadapi tim-tim lain seperti MU atau tim-tim lain. Gila. Karena takut sama MU lagi. Karena kalah ya musim kemarin. Itu kan pre-season. Karena menurut gue ini Arsenal itu juga punya masalah. Kemarin kelihatan pas lawan Monaco. Dia nggak ada kan incernya number 9 ya. Ketika si Just nggak ada, NKT memang cetak gol. Tapi ada banyak crossing yang tersia-sia. Karena untuk menghadapi tim yang mungkin lebih rapat dan abis itu counter. Nah itu masalahnya tuh. Karena suka ada sloppy defense, final ball juga jelek. Kemarin ngerasnya gitu. Dan ini kan perbincangan sekarang fan Arsenal lawan City. Lu mau pasang depan siapa? Nketiah atau Trossard?
David Raya lo pasang depan yang bahkan bukan masih striker murni gitu kan ya. Emang lebih cair sih. Cuma ya ketika Jesus nggak ada, nah itu pertanyaannya. Jadi bisa jadi Arsenal akan nanti di Premier League akan menang lawan tim-tim besar, tapi keplesetnya itu lawan tim-tim Burnley gitu-gitu loh maksud gue. Kalau Liga tuh ada gitu. Ya nah City lawan tim-tim itu bisa kalah gitu. Miami di Old Trafford. Ya tapi di Emirates menang. Enggak juga. Arsenal ngapain ngincer David Raya? Nah ini memberikan kompetisi sama Ramsdale. Arsenal main di UCL juga gitu. Itu juga penting karena menurut gue emang butuh sih kiper cadangan yang bisa juga apalagi statistik Raya kemarin bagus loh secara beberapa stop shopping terlalu bagus untuk jadi kiper cadangan kan ya. Menurut ya makanya bisa saling bergantian sebenarnya. Menurut gue punya 2 kiper bagus itu sama bagus oke lah gitu. Cuman menurut gue harus ditegasin juga siapa yang nomor 1 siapa yang nomor 2. Siapa yang kiper utama siapa yang deputinya itu harus ditegasin dari awal karena kalau enggak itu bakal jadi persoalan karena gue inget si Ole Gunnar Solskjaer juga mengalami itu ketika David De Gea sama Henderson gitu. Itu konflik gitu. Itu nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Dan ya sebenarnya dia akan memutuskan. Gue rasa Arteta akan memutuskan sebelum nanti beneran kick off. Tapi dengan adanya opsi nggak usah datang beneran deh. Baru isu aja. Gue sih merasa Ramsdale jadi lebih siap-siap gitu. Padahal kan kemarin Monaco juga gitu soalnya. Kiper understudy-nya Ramsdale udah kiper timnas Amerika Serikat. Turner ya? Masih kurang. Sebenarnya bagus juga. Masih sih. Emang maruk aja dah. Gue ngerasa kayak ini ngapain sih David Raya. Dia bisa lepas juga. Secara umur juga mungkin kan. Ya mungkin itu pas dibeli sebelum Gapsus cedera kali ya. Dia mikir gue jadi striker. Gue punya duit ya beli kiper Raya lah. Jesusnya cedera udah beli kiper. Striker lagi. Kalau kiper timnas Runarsson juga hitungannya timnas Islandia. Iya tapi enggak lah Runarsson jauh lah. Untuk level untuk bisa mengejar City. Karena kalau ngomongin Ramsdale sendiri gue sih selain di timnas Inggris harusnya dia tuh kiper utama selain Pickford ya. Yakin loh Ramsdale bagus. Iya bagus tapi itulah ketika nggak ada pesaing ya kayak Bukayo Saka tahun lalu lah pesaing Reiss Nelson bro. Kayak sempat off juga di akhir-akhir juga nggak banyak orang yang menyorot akhir musim kemarin Saka tuh goyang banget gitu loh. Dan kayak lawan MU coba itu kan blunder Ramsdale yang pertama. Gol pertama, yang kedua tuh Gabriel nggak bisa buang kan. Itu emang Bruno jago pramusim kemarin. Ya, pramusim. Itu Bruno jago. Iya maksudnya kan terlihat juga dong. Ini kan itu bukan salah Ramsdale, Bruno jago aja. Nah itu spekulasi menurut gue. Bruno jago aja ya kan. Oke Dex, Arsenal City gimana Dex menurut lo? Arsenal City lebih unggul City sih. Tapi City perlu dicatat ya, agak melemah nih. Bahkan kedatangan Gvardiol pun menurut gue masih harus ada yang ditambal. Soalnya kehilangan Riyad Mahrez dan siapa namanya? Yang mana? Karena Gundogan ganti Kovacic, ya kan? Siapa mana yang mesti ditambal? Ya Bernardo Silva, apalagi kalau pindah, Joao Cancelo pindah itu lubangnya terlalu banyak buat Pep Guardiola. Jadi menurut gua mungkin Pep bakal ini berat kali sih. Dex nyari tantangan. Foden jual aja udah nyari tantangan Foden. Cuman kita harus tahu juga kalau City itu biasanya deadliner. Jadi di dua transfer window terakhir dia di deadline bisa beli pemain meskipun nggak selalu berhasil ya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Mungkin lebih ke Riyad Mahrez kali ya. Karena kalau misalkan di kanan itu dia siapa sih biasanya kalau nggak Riyad Mahrez si Foden. Silva atau Silva gitu. Foden kiri nggak sih sama kekurangan Foden bisa di mana-mana. Bisa di mana? Kekurangan satu orang winger yang direct bisa nusuk gitu loh. Dan pressingnya bagus banget kan Bernardo. Gitu. Sebenarnya itu makanya kemudian sempat dikabarin belakangan tuh ngincer si Olise. Kan? Si Crystal Palace gitu yang atributnya mirip lah gitu. Cuman yang menarik dari transfer City ngincer Guardiol sampai 90 juta menurut gue. Jadi kalau lo lihat City itu kan dia itu kan tidak ragu mengeluarkan duit gede, beda sama Man United sama klub-klub lain bahwa aduh mahal banget gitu kan. Kalau dia ngerasa bahwa pemain ini bisa memberikan sesuatu ke skemanya Pep Guardiola dan bakal langsung cocok, ya udah langsung bayarin gitu. Nah, makanya kemudian dia berani ngeluarin 90 juta itu kabarnya menurut gue karena Guardiola itu selain kokoh one on one buat defense, ternyata dia itu statsnya yang cukup menonjol adalah progresinya dia. Either lewat umpan atau lewat dribble gitu, yang mana musim kemarin itu jadi salah satu kuncinya City buat menangin ruang gitu loh, menangin zona lawan musuh-musuhnya. Jadi kalau misalkan musuhnya man to man gitu ya, 10 lawan 10 dijagain gitu ya, terus City megang bola kasih aja ke John Stones. John Stones dribble. Yang jagain kan bingung gitu. Ini dia dribble, enggak ngoper. Apakah gue harus ninggalin marker gue buat ngentiin dia atau stay buat ini tapi dia maju terus gitu kan. Itu kan sebuah pertarungan catur gitu yang cukup bikin bingung lawan gitu. Karena kalau misalkan gue ngejar si yang dribble si John Stones ini berarti kan gue ngelepas marker ada ruang kosong gitu, bisa dioper ke situ gitu. Nah, Josko Guardiola itu juga kayak gitu sama kayak John Stones. Jadi gue ngelihat sekarang
arahnya ketika banyak orang ngira bahwa Pep Guardiola tuh main possession, juego de position, positional play segala macam, sirkulasi bola. Ternyata dia sekarang mau ngerambah yang namanya main direct gitu dengan pemain-pemain kayak gitu. Iya, dan Jadi juga masih gak yakin nih. Apa? City. Arsenal. Di mana liga apa community? Ya sama aja, Jer, satu kesatuan. Beda dong. Kalau liga itu panjang. Deh. Maksudnya kan ini kan awal pertandingan ya, maksudnya. Beda. Enggak, gue pikirnya gini, maksudnya gue bingung deh, maksudnya awal kan Community Shield satu pertandingan bisa mulai liga kan. Apa bedanya? Maksudnya ini cuma pertandingan kan. Ini bedanya ada trofinya. Gitu maksud gue. Enggak beda. Itu satu pertandingan yo. Kalau di liga, Arsenal akan ketemu Burnley, akan ketemu Brentford, akan ketemu apa? Nah ini atau lawan-lawan yang mungkin ada Everton dengan low block dia kenapa counter. Sih dia itu beda. Dia tuh gak pernah pede gitu sama timnya sendiri gitu. Loh, realistis. Dia kan gak pernah pede. Realistis. Gitu, kita melihat. Maksud gue gini, Arsenal menghadapi tim besar selain City, gue masih lebih pede dibanding konsistensi menghadapi tim-tim low block. Karena counter itu masalah. Lawan Monaco cuy. Kemarin. Gila. Jangan seperti musim kemarin. Menahan diri, oh enggak kok belum juara. Ketika juara kecewa juga gitu loh. Iya gak apa-apa dong. Lepasin bener dong. aja belajar Lepasin. Iya. Kalau misalkan pede aja di awal. Enggak, lu juga gak pede kan? Lu kemarin bilang top 3. Iya kan? MU, lu pede juara musim ini ya? MU. Juara lah. Juara, lu setiap pede. tahun gue bilang gue pede juara tim gue. Kalau gue kan nunggu misalnya Februari juara gitu kan. Oke, tapi awalnya belum. Kalau awalnya belum, lihat dulu. Ya gue lihat dulu juga dong, boleh dong. Kalau misalkan lu kan enggak. Ya gue lihat dulu kan, gue bilang gue lihat dulu. Tapi gue udah mau pesen tiket. Nah, lu dari awal, lu dari awalnya bilang kayak gue takut mau Burnley bla 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 bla. Iya akan. Gue bilang kan kalau nanti coba lihat dulu. Ya pokoknya abis lawan City gue pesen tiket Emirates. Intinya kita bakal ngeliat apakah Jerry nanti pas abis Community Shield ekspresinya seperti apa. Terus pas awal liga mau kayak gimana ekspresinya kita akan lihat nih. Karena kalau diterusin dia pasti bakal denial terus nih. Jadi kita udahin aja episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.